Kijang 997 membantu pengguna jalan. Inilah saat petugas PJR di Telantas Polda Metro Jaya mengawal mobil yang membawa ibu hamil dan akan melahirkan dari gerbang tol Halim Perdana Kusuma menuju ke puskesmas terdekat. Wanita yang tengah hamil tua itu sebelumnya berencana hendak menuju rumah sakit untuk melakukan persalinan. Namun karena terjebak macet panjang, wanita tersebut akhirnya mengalami kontraksi hingga pecah ketuban. Polisi yang mengetahui ada ibu yang akan melahirkan dengan sigap mengantar wanita dan suaminya ke puskesmas Rawasari Cempaka Putih. Gak apa-apa, yang penting ibunya dapat penanganan yang cepat, Pak. Oke, siap. Siap, Bapak. Menurut Kepala Satuan PJR di Telantas Polda Metro Jaya, Kompol Danardono, kedua petugas yang melakukan pengawalan adalah Aibda Putra dan Aibda Syahril. Saat sedang melakukan pengaturan, ada mobil expander berwarna hitam yang dikemudikan oleh bapak-bapak tersebut, itu berhenti. Kemudian beliau membuka kaca dan dalam kepanikan beliau menyampaikan ke petugas kami untuk minta diantarkan ke rumah sakit terdekat. Saat ini sang ibu sudah dalam penanganan Puskesmas Rawasari, Jakarta Pusat. Di Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa, senang sekali saya Syafaati Suryo kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. iNews Siang kali ini kami awali dari sebuah lapak penjual bensin di Tanah Abang, Jakarta Pusat terbakar usai ditabrak sebuah taksi konvensional. Kobaran api membakar sebuah lapak penjual bensin eceran sekaligus lapak tambal ban yang berada di Jalan Jati Baru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Menyebabkan kepanikan warga. Api cepat membesar hingga menyambar sebuah pohon. Lapak penjual bensin eceran ini terbakar usai ditabrak sebuah taksi konvensional yang melaju kencang dari arah flyover Jati Baru menuju Pasar Tanah Abang. Selain lapak bensin eceran, taksi ugal-ugalan itu juga menabrak 3 unit sepeda motor hingga mengalami kerusakan parah. Ironisnya, sang sopir taksi justru kabur, meninggalkan lapak bensin yang telah terbakar. Api pun berhasil dipadamkan warga dengan peralatan seadanya. Taksi ugal-ugalan tersebut pun berhasil diamankan warga di sekitaran Pasar Tanah Abang dan dalam pemeriksaan polisi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Polisi juga terus mendalami kasus penyalahgunaan narkoba Fahri Albar dengan menyelidiki asal-usul narkoba yang didapat Fahri. Sebelumnya, Fahri Albar pertama kali terjerat narkoba pada tahun 2007. Saat itu Fahri diburu polisi hingga masuk ke dalam daftar pencarian orang karena terlibat kasus narkoba ayahnya Ahmad Albar. 11 tahun berselang, Fahri kembali berurusan dengan polisi lantaran kedapatan memiliki dan mengonsumsi narkoba di rumahnya. Fahri kemudian menjalani rehabilitasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto. Jaksa penuntut umum menghadirkan 3 saksi, yakni Ilham Yulianto yang merupakan sopir pribadi Saiful Bahri, staf DPP PDIP Patrick Gerard, staf Wahyu Setiawan Rahmat Tonidaya. Hasto Kristianto didakwa menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan bersama advokat Doni Tri Istiqomah, kader PDIP Saiful Bahri dan buronan Harun Masiku. Uang yang diberikan dimaksudkan agar Harun Masiku bisa mendapatkan kursi sebagai anggota DPR lewat jalur pergantian antar waktu. Selain itu, Hasto juga didakwa melakukan perintangan penyidikan. Salah satu tuduhan terhadapnya yakni
yakni memerintahkan Harun dan stafnya Kusnadi merusak ponsel. Ya, untuk mengetahui situasi terkini di Pengadilan Tipikor Jakarta, kita terhubung dengan rekan Jen Cahyani di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat siang, Jen. Bagaimana sejauh ini jalannya sidang Hasto Kristianto di sana? Selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Untuk saat ini sidang Hasto Kristianto di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta saat ini nampaknya sudah diskors atau istirahat sementara. Dan tadi kami sudah mendengarkan di dalam sana pernyataan atau kesaksian dari 3 saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Di antaranya ada Ilham Yulianto sebagai supir pribadi Saiful Bahri, kemudian ada Rahmat Setiawan yang merupakan sekretaris Wahyu Setiawan, kemudian Patrick Gerard yang merupakan staf DPP PD Perjuangan. Namun kami tadi dengarkan di dalam memang baru 2 saksi yang menyampaikan pernyataannya atau yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jaksa penuntut umum terkait dengan kasus ini. Namun Syafa dan juga pemirsa, yang dapat kami highlight di sini memang kalau tadi kita saksikan dari awal persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, sidang Hasto Kristianto memang nampaknya tidak diperkenankan untuk disiarkan secara live. Jadi kami tadi teman-teman dari media televisi tidak diperkenankan untuk menyiarkan secara live, sehingga kami hanya bisa mendengarkan di dalam sana ya Syafa dan juga pemirsa. Dan tadi juga sempat dibacakan oleh politikus PD Perjuangan Guntur Romli yang membacakan surat yang ditulis oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto terkait persidangan hari ini, yang lagi-lagi menyampaikan ya terkait dengan kasus ini yang nampaknya memang daur ulang kasus yang sudah pernah disidangkan, ya ini terkait dengan suap pergantian antar waktu Harun Masiku yang hingga saat ini juga masih disidangkan. Dan tadi yang dapat kami highlight yang disampaikan oleh saksi yang di dalam sana, yakni Ilham Yulianto selaku supir pribadi dari Saiful Bahri, yang di sana menceritakan terkait dengan adanya sepertinya di belakang kami, Syafa dan juga pemirsa, ini Hasto Kristianto sedang keluar dari ruang sidang, yang berarti artinya ini sidang sedang diskors sementara atau sedang diistirahatkan. Dan biasanya setelah ini kami akan mendengarkan pernyataan dari kuasa hukum dari Hasto Kristianto. Namun tadi sempat kami dengarkan di dalam persidangan di mana Ilham Yulianto selaku supir pribadi Saiful Bahri di mana ia mendapat perintah untuk Nah, ini kuasa hukum dari Hasto Kristianto, Roni Talapesi, akan menyampaikan keterangannya terkait dengan persidangan. Ya. Gimana Bang Roni hari ini persidangan? Teman-teman, kami sudah membaca BAP sebelum persidangan bahwa apa yang disampaikan oleh saudara saksi yang dihadirkan hari ini adalah saudara Geri, saudara Yanto, kemudian saudara siapa? Ilham. Ini seperti copy paste dari persidangan di tahun 2020. Jadi apa yang disampaikan oleh para saksi ini seperti sidang untuk terdakwa saudara Wahyu, Ibu Tio, dan saudara Saiful. Dan apa yang ditanyakan oleh jaksa penuntut umum, kami melihat tidak ada kaitannya dengan saudara Hasto Kristianto. Jadi ini adalah perkara daur ulang, teman-teman. Kita harus seksama memperhatikan sehingga kita tidak terjebak di dalam pengaburan dalam sebuah persidangan yang sudah pernah terjadi di tahun 2020. Supaya publik melihat bahwa saya ambil salah satu contoh keterangan saudara Geri yang menyampaikan bahwa mendapat uang, koper berisi uang itu dari Kusnadi, dan beliau menerangkan bahwa uang tersebut dari Harun Masiku berdasarkan keterangan Saiful Bahri. Artinya apa? Ini persesuaian dengan saksi yang kemarin dihadirkan
saudara Doni yang menyebutkan bahwa uang tersebut dari Harun Masiku. Kemudian saksi bernama Tio juga menyebutkan bahwa uang tersebut dari Harun Masiku. Jadi ini perlu kita sampaikan kepada publik, jangan sampai terjadi pengaburan terhadap persidangan yang sudah ada di tahun 2020 yang sudah ingkrah bahwa tidak ada bukti atau tidak ada kaitannya dengan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto terkait dengan suap. Jadi ini mempertegas lagi dan kami semakin yakin bahwa persidangan ini, perkara ini terlalu dipaksakan. Karena contohnya kemarin saudara Tio menyampaikan bahwa sampai harus dicekal, tidak bisa izin berobat, padahal Tio sedang dalam keadaan sakit, cancer. Tapi ini adalah cara-cara yang menurut kami tidak berkeprimanusiaan dan tidak sesuai dengan etika atau moral terhadap penegakan hukum. Jadi teman-teman, nanti sebentar kita akan uji lagi terhadap saksi-saksi ini bahwa yang kita dapat hari ini, Geri menyampaikan bahwa uang tersebut bukan dari Hasto Kristianto. Kemarin kan ada dugaan pencatatan dari DPP, orang dari DPP dari keterangan Saiful Bahri, dari saksi-saksi di DPP ini, apakah dugaan tersebut masih ada atau masih tidak ada? Ya, kan kita sudah tanya ya kepada saksi kemarin, saudara Tio dan Doni, kebiasaan dari saudara Saiful ini untuk meyakinkan, yaitu membawa nama terdakwa Sekjen PD Perjuangan. Dalam hal ini saya tanyakan terkait dengan apakah ada keuntungan secara pribadi. Saksi Doni menyampaikan ya dari yang sepengetahuan beliau bahwa beliau ini dengan latar belakang bisnis tentunya punya kepentingan keuntungan secara pribadi. Dan juga tadi saksi menyampaikan bahwa saudara Saiful ini sering ke Singapura. Dan ini persesuaian dengan keterangan kemarin saudara Doni. Karena mungkin saudara Saiful ini pebisnis, dia sering ke Singapura. Tapi ini persesuaian. Jadi teman-teman, apa yang dicoba dibuktikan oleh jaksa penuntut umum ini terbantahkan juga. Tadi di persidangan saksi menyebutkan bahwa Pak Hasto bertemu dengan Ketua KPU. Pak Wahyu ini gimana? Ya, itu kan sesuai fakta persidangan. Dalam hal itu beliau dalam kapasitas sebagai Sekjen PD Perjuangan, dalam kapasitas untuk mengawal proses perhitungan suara Pilpres. Dan itu pertemuannya sekali. Dan itu kan ke ruangan saudara Wahyu itu bersama-sama dengan perwakilan partai lain. Ini persesuaian dengan keterangan Doni yang kemarin loh. Kalau Doni kan sampaikan bahwa tidak ada pembicaraan terkait dengan Sumsel. Ini persesuaian. Jadi kami sebenarnya begini loh teman-teman, terkait dengan apa yang disampaikan oleh saudara Wahyu terkait di ruang merokok bahwa ada perubahan keterangan dari saudara Doni dan saudara Saiful. Padahal logikanya saudara Doni dan Saiful baru sekali diperiksa loh pasca penangkapan tanggal 8 di tanggal 9. Logikanya kalau perubahan itu di BAP berikutnya dong, di pemeriksaan berikutnya dong. Sedangkan kalau kita memperhatikan pemeriksaan berikutnya di BAP tanggal 21 Januari, 12 Februari, 11 Februari. Jadi kami juga meminta supaya selebih yakin, alangkah baiknya supaya jaksa penuntut umum menghadirkan CCTV yang ada di